Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan hadis yang keempat dari pembahasan adzan, yaitu pembahasan sekarang tentang bayanu hukmi mutaba'atil muadzin bimisli ma yaqulu, penjelasan tentang hukum mengikuti muadzin dengan mengucapkan apa yang dia ucapkan, atau bahasa lain hukum menjawab adzan. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumul muadzina faqulu misla ma yaqul. Apabila salah seorang atau apabila kalian mendengar, idza sami'tum, apabila kalian mendengar al muadzin, orang yang adzan, faqulu, maka ucapkan. Faqulu, maka ucapkan. Ini perintah ya. Maka nanti akan kita bahas tentang khilafiyah para ulama tentang hukum, apakah wajib atau sunnah atau mustahab, masalah menjawab adzan ini. Faqulu misla ma yaqulu, maka ucapkan, katakan seperti apa yang dikatakan oleh muadzin. Taib, Syekh Utsaimin di sini menjelaskan rawi hadis yaitu Abu Sa'id yang punya kitab Tanbih halaman 153. Ar-rawi Abu Sa'id al-Khudri sabaqat tarjamatuhu fi al-hadis raqmun 53 atau 53. Rawi hadis yang bernama Abu Sa'id ini sudah berlalu biografinya pada hadis nomor yang ke-53 ya. Taib, maudhu'ul hadis, tema hadis ini tentang apa? Bayanu hukmi mutaba'atil muadzin bimisli ma yaqul, penjelasan tentang hukum mengikuti orang yang azan atau menjawab azan dengan ucapan seperti yang diucapkan oleh muadzin ya. Dan nanti akan kita jelaskan bahwa menjawab azan itu ada 5 bentuk, ada atau mutaba'atul muadzin itu ada 5 macam. Nanti akan kita bahas. Baik. Lalu beliau mengatakan, idza sami'tumul muadzin ay sautal muadzin bil adzan, apabila kalian mendengar yang adzan, maksudnya suara orang yang adzan. Maka kalau ada yang melihat muadzin tapi tidak terdengar suaranya, ya berarti dia tidak perlu menjawab, karena yang dimaksud di sini adalah suara. Oleh karena itu nanti akan kita bahas juga bagaimana kalau yang adzan di televisi atau di radio dan yang semisal, maka nanti akan dijelaskan masalah ini. Kemudian misla ma yaqul, seperti yang diucapkan orang yang adzan, ay misla kulla jumlatin yaquluha, yakni seperti setiap kalimat yang diucapkan oleh muadzin. Maksudnya jangan sampai selesai adzan baru dijawab, tapi setiap kalimat Allahu Akbar, jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar ya, itu maksudnya. Misla ma yaqul ay misla kulli jumlatin yaquluha. Baik, penjelasan hadis secara global, asy-syarhu al-ijmali, yuhadditsu Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara man sami'a al-muadzin an yaqul misla qawlihi. Nabi, yakni Abu Sa'id al-Khudri, mengkabarkan kepada kita bahwasanya Nabi memerintahkan. Maka sebagian ulama menghukumi wajib, yakni artinya berdosa kalau adzan tidak dijawab karena ini perintah Nabi. Sebagian lagi itu hukumnya sunnah.
dan ada dalil pemalingnya dari asal perintah yang ini berhukum wajib menjadi sunnah. Baik, kita baca dulu apa yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin di sini. Bahwasanya Nabi memerintahkan orang yang mendengar azan untuk mengucapkan seperti ucapannya muadzin, wa dzalika min ajli an yashmula ajrul azan li al muadzinin, dan hal itu demi sempurnanya pahala al azan bagi yang berazan dan juga waliman sami'ahum wa tabi'ahum, bagi yang berazan dan juga bagi yang mendengar dan yang mengikuti, yang menjawab ala adzanim atas azan mereka. Wa hadza min kamali syariatil islamiyyah wa syumuliha walhamdulillahi rabbil alamin. Dan ini di antara kesempurnaan syariat Islam dan kesempurnaan dan menyeluruhnya ya syariat Islam. Yani ketercakupan syariat Islam dalam segala hal. Dan ini kita memuji kepada Allah Rabbul Alamin. Baik, kita ambil fawaid hadis. Yang pertama, masyru'iyatu mutaba'atil muadzin bi kulli ma yaqulu 'inda kulli jumlatin ila fi hayya 'ala shalah hayya 'ala al-falah. Disyariatkan mengikuti yang azan setiap apa yang diucapkan oleh yang azan di setiap kalimatnya, kecuali pada kalimat hayya 'ala shalah dan hayya 'ala al-falah. Yattabi'u biqauli la haula wala quwata illa billah, maka ucapkan bagi yang mendengar dengan la haula wala quwata illa billah badalan anhuma, untuk mengganti lafaz hayya 'ala shalah dan hayya 'alal falah. Hukum asalnya kan menjawab adzan itu berarti harus juga hayya 'ala shalah dan hayya 'alal falah. Namun ini kecualikan, sebagai gantinya adalah mengucapkan la haula wala quwata illa billah badalan anhuma lil hadisi al-warid, berdasarkan hadis yang datang fi dzalika, dalam hal itu fi sahih Muslim. Nanti akan kita baca hadisnya. Taib, sanian yang kedua faedah dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, annahu la yaqulu syai'an idza syahida al-muadzin wa lam yasma'hu. Tidak menjawab sedikit pun ya bagi yang melihat orang yang adzan, bagi yang melihat orang yang adzan namun tidak mendengar. Paham ya? Jadi dia lihat ada orang adzan jelas begini. Ya. Tapi dia tidak dengar, maka tidak mengatakan sesuatu pun, ini tidak menjawab sedikit pun. Kemudian yang ketiga, al-muadzin wa in ta'addada al-muadzinun, tetap mendengar adzan, tetap menjawab adzan walaupun yang adzan banyak. Misalnya di masjid ini kita dengar adzan, masjid lain juga dengar adzan, jawab semampunya tetap. Ya. Yang keempat, sa'atu fadlillahi wa kamali syariatihi, kesempurnaan karunia Allah dan kesempurnaan karunia Allah dan kesempurnaan agama atau syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, nah sekarang kita perluas pembahasan dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Yang pertama jemaah, hukum sekarang disyariatkan, sepakat, namun hukumnya apa? Ya, jadi kita selalu saya sampaikan, sesuatu disyariatkan, namun dalam hukum berbeda. Seperti cadar misalnya, cadar itu disyariatkan, namun hukumnya ulama berkhilaf tentang hukum cadar. Ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan mustahab. Jadi cadar itu dua hukum saja. Kalau tidak wajib ya mustahab. Berarti minimal orang pakai cadar itu, wanita pakai cadar itu bagus. Itulah minimal. Jadi pakai cadar itu dianjurkan, namun bagi yang mengatakan tidak wajib, tidak masalah tidak pakai cadar. Ya, berarti tidak boleh dicela yang pakai cadar, karena tidak ada ulama yang memakruhkan apalagi mengharamkan. Bahkan mayoritas ya ulama yang memang mengatakan sunnah atau tidak wajib cadar itu. Tetapi yang benar dalam masalah ini dari dalil yang disampaikan adalah hukumnya wajib. Taib. Termasuk poligami. Poligami disyariatkan, namun hukumnya nanti bingung, bisa wajib, bisa sunnah, demikian. Nah sekarang menjawab adzan juga disyariatkan gitu. Namun hukumnya apa? Ikhtilaf al ulama, khilaf ulama kepada dua pendapat.
Kepada berapa? Dua pendapat. Taib al-qaulul awal, pendapat yang pertama, menjawab adzan hukumnya wajib. Menjawab adzan hukumnya wajib. Ya. Mana dasarnya? Dasarnya ya zahirnya hadis kan, perintah di situ. Sementara dalam kaidah al-aslu fil amr yaqtadil wujub. Karena di situ perintah, maka konsekuensi setiap perintah apa jemaah? Wajib. Kita harus bawa kepada hukum itu. Kalau ada sebuah perintah lalu ada orang mengatakan kok sunnah tidak wajib, dia harus mendatangkan dalil yang memalingkannya dari wajib kepada tidak wajib. Taib. Jadi dalil yang pertama ini para ulama yang mengatakan wajib, jelas zahir hadis kita ini. Ya. Zahirnya hadis kita ini. Lalu pendapat yang kedua, dan ini pendapat mayoritas ya, pendapat jumhur mayoritas. Bahkan kalau Imam Ibnu Qudamah itu sampai menukil kalau itu tidak ada khilaf katanya. Berarti kalau tidak ada khilaf apa hukumnya? Kalau tidak ada khilaf ulama berarti maknanya ijma. Itu kata Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Beliau sampai mengatakan tidak ada khilaf, la a'lam khilafan, aku tidak mengetahui adanya khilaf, yakni ijma ulama bain ahli ilm fi istihbabi dzalik, sunnahnya menjawab azan. Jadi tidak wajib. Sampai gitu. Namun jelas kan tadi ada beberapa ulama yang mewajibkan, maka pendapat yang benar bahwa yang menghukumi mustahab itu ya adalah jumhur ulama. Tidak ijma gitu loh. Jumhur ulama mengatakan mustahabah atau sunnah. Ya. Mana dalil sekarang pemalingnya? Mana dalil yang memalingkan madhab mayoritas ini yang mengatakan sunnah? Dalil pemaling dari wajib menjadi sunnah. Yang pertama para jamaah sekalian, yang pertama adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Antum kalau tidak sempat nulis hadis, yang minimal nulis riwayatnya gitu. Maksudnya pemaling daripada wajibnya menjawab adzan menjadi sunnah adalah yang pertama hadis siapa? Sahabatnya Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan, yugiru idza tala'al fajr. Nabi itu kalau menyerang musuh ketika jihad, itu menyerang musuh itu di waktu terbit fajar biasanya. Wa kana yastami'ul adzan, dan beliau mendengar-dengar adzan. Mendengar adzan. Fa in sami'a adzanan amsaka. Kalau beliau dengar adzan, beliau tidak jadi menyerang musuh. Nah, wa illa kalau tidak mendengar adzan, ya, di waktu salat subuh, di waktu terbit apa? Terbit fajar, enggak ada kedengaran adzan, maka itu berarti dianggap negara kafir. Gitu loh maksudnya. Maka beliau menyerangnya. Wa illa aghara. Nah, tiba-tiba beliau fasami'a rajulan yaqul. Lalu beliau mendengar orang yang berazan, dia mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar. Azan. Faqala Rasulullah SAW, perhatikan di sini jemaah. Nabi SAW mengatakan ketika mendengar orang azan itu Allahu akbar, Allahu akbar, Nabi mengatakan alal fitrah. Kata Nabi, dia di atas fitrah. Ya, di atas fitrah. Artinya di sini Nabi tidak menjawab gitu loh jemaah. Betul. Nabi tidak mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi malah Nabi mengatakan yang lain, Allah alal fitrah. Tsumma qala, ketika lagi dia yang adzan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, Nabi mengatakan kharajta minan nar. Kharajta minan nar. Engkau keluar dari api neraka. Ya. Fanadharu, para sahabat, siapa ini? Yang adzan ini loh siapa? Gitu.
sampai kata Nabi di atas fitrah dia, lalu engkau keluar dari api neraka, fa idza huwa ra'i mi'zan, ternyata dia pengembala, seorang pengembala. Yani dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, di sini ikhwan, segi pendalilannya dari mana? Dari walam yunqal anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu tabi'ahu au ashabuhu. Dalam riwayat Anas tadi, dalam riwayat Imam Muslim tidak disebutkan Nabi menjawab azan, demikian pula para sahabatnya. Jelas ya? Ini pemaling yang pertama. Dari perintah yang tadi berhukum asalnya wajib menjadi tidak wajib. Terus yang kedua sekarang, dalil pemaling yang kedua, hadis Malik bin Al-Huwairis. Ini hadis terkenal tentang Malik bin Al-Huwairis. Beliau bersama yakni beberapa remaja pemuda dari dari Bani Amr, ya, dari Bani Amr, mesantren kepada Rasulullah. Dia kan dari jauh datang kepada Nabi, ya, daurah kalau kita nih, belajar agama kepada Nabi selama 20 hari. Selama 20 hari. Fa aqamna indahu 20 lailah. Kata Malik bin Al-Huwairis, kami mendatangi Rasul dan kami saat itu ya para pemuda-pemuda yang sebayalah. Ini menunjukkan para pemuda harus menuntut ilmu dan rihlah li talabil ilm, ya, berjalan menuntut ilmu, datang kepada tempat atau ke majlisnya guru, datang. Nah, kami tinggal di sisi Rasulullah atau bersama Rasul selama 20 hari atau 20 malam. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqa, dan Rasul sallallahu sangat penyayang sekali, sangat perhatian kepada sahabat-sahabatnya ini. Dan Nabi tahu ini datang dari jauh, ya. Lalu fadhanna anna qad ishtaqna ila ahlina, ketika Nabi mengira kami sudah rindu kepada keluarga, kata Malik bin Al-Huwairis, fasa'alna amman taraknahu min ahlina, ya, beliau bertanya kepada kami-kami ini tentang bagaimana keadaan keluarga. Lalu fa akhbarnahu, lalu kita sampaikan kabarnya kepada Nabi tentang kondisi keluarga kami. Lalu Nabi mengatakan di sini, kata Nabi, irji'u, ya sudah, sekarang pulanglah kalian, kembali, kata Nabi, ila ahlikum, kepada keluarga kalian, ya. Fa aqimu indahum wa 'allimuhum, tinggallah kalian bersama keluarga-keluarga kalian, wa muruhum, dan perintahkan mereka, idza hadaratis shalah, perhatikan jemaah, idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum, apabila datang waktu salat hendaklah, kata Nabi, ini pesan Nabi kepada para santrinya ini, apabila datang waktu salat hendaklah salah seorang dari kalian azan. Kalau datang waktu salat hendaklah salah seorang kalian azan. Lalu kata Nabi, wal ya ummakum akbarukum, dan hendaklah yang paling tua usianya, kalau sama bacaan Qur'annya, maka hendaklah menjadi imam. Sampai sini. Dari mana kira-kira segi pendalilannya para jamaah? Dari mana kira-kira segi pendalilannya dari hadis ini? Kata Nabi, kalau datang waktu salat adzanlah, dan hendaklah jadi imam yang tua di antara kalian. Dari sini kita tahu konteks hadis ini hadis pembelajaran jemaah. Pembelajaran ini konteksnya konteks taklim, konteks pembelajaran di sini. Dan tidak boleh Nabi melewatkan sesuatu yang dibutuhkan, tidak boleh, karena butuh penjelasan di situ. Ketika Nabi mengatakan falyu'adzin lakum ahadukum, hendaklah salah seorang kalian azan untuk kalian, di sini tidak disebutkan apa? Tidak disebutkan dan ikutilah azan atau jawablah azan. Cukup hanya azan saja. Sementara hadis ini konteksnya, makom ta'lim, dan sangat butuh penjelasan tentang mengikuti azan. Sementara kaidah berbunyi, tarkul bayani indal hajah la yazuz, meninggalkan penjelasan saat penjelasan dibutuhkan tidak boleh.
Artinya ikhwan, menjawab adzan memang disyariatkan, tapi di sini menunjukkan tidak wajibnya karena Nabi tidak menyebutkan. Seandainya wajib pasti akan disebutkan oleh Nabi SAW karena itu wajib. Tapi ketika tidak disebutkannya, maka inilah dalil yang memalingkan dari perintah menjadi wajib. Coba kita baca penjelasan para ulama. Haitsu anna al-maqam maqamu ta'lim wa tad'u al-haja ila bayani kulli ma yahtaj ilaihi. Hadis ini adalah konteksnya konteks pembelajaran dan sangat butuh kepada penjelasan setiap yang dibutuhkan. Falamma tarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tanbih ala dzalik, manakala Nabi meninggalkan penjelasan atas menjawab adzan, ma du'il haja ilaihi, padahal butuh penjelasan saat itu, wa kauni haula'i wafdan, padahal mereka juga ini yang Nabi beritahu adalah siapa? Mereka para santri-santri yang siap akan kembali kepada kaumnya untuk berdakwah di kaumnya, berdakwah di keluarganya, ya, yang mana mereka labithu indahu 20 yauman, mereka telah mesantren di Nabi selama 20 hari, thumma ghadaru, kemudian mereka sekarang mau pergi. Ya dulu ala annal ijabah laysat biwajibah. Ini menunjukkan berarti menjawab adzan tidak wajib. Kalau wajib akan Nabi jelaskan tentu. Ini para duat yang harus menyampaikan kalau memang menjawab adzan itu wajib. Jelas jemaah ya? Taib. Maka wallahu taala alam, pendapat yang kuat dalam masalah ini, pendapat yang kuat adalah yang madhab mayoritas jumhur. Ijabatul muadzin mustahabah. Bahkan Imam Ibnu Qudamah sampai mengatakan hukum adzan ini tidak wajib, yakni mustahab, adalah berdasarkan ijma' kata beliau. Ya. Namun kita katakan ternyata kan ada pendapat yang mengatakan wajib, sehingga yang jelas dia mayoritas, ya, walaupun tidak disebut sebagai ijma'. Nah, kemudian para jamaah sekalian, Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menukil perkataan Al-Qadhi Iyad di dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Jadi ini perkataan Al-Qadhi Iyad namun dinukil oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan ini kebiasaan para ulama kita, ya. Jadi kalau dia berpendapat, dinukil perkataan dari ulama. Jadi terkadang dia tidak mengambil pendapat dari ra'yunya sendiri. Padahal seorang imam sekaliber Imam Nawawi, tetap dia menukil perkataan Al-Qadhi Iyad rahimahullah. Nah, Al-Qadhi Iyad mengatakan, hal hadal qaul mislu qaulil muadzin wajib. Apakah menjawab adzan seperti perkataan muadzin ini hukumnya wajib? Ala man sami'ahu, bagi yang mendengar adzan fi ghairi shalah, yakni di luar salat. Ammandubun, atau hukumnya sunnah? Kata beliau, fihi khilafun, dalam masalah ini ada beda pendapat di kalangan ulama. Hakahu Tahawi, Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan as-sahih, yang benar, alladzi alaihi al-jumhur, menurut pendapat mayoritas, annahu, menjawab adzan mandubun. Mandubun, apa mandub? Sunnah, nafilah. Ya, ini istilah yang maknanya sama, yaitu tidak wajib, yakni sunnah. Nah, demikian pula penjelasan para ulama yang lain. Ini supaya kita lebih yakin gitu ya hukumnya. Ibnu Mulaqqin dari ulama mazhab Syafi'i mengatakan, hadal amr, perintah menjawab adzan, lin nadbi, menunjukkan kepada sunnah perintah itu. Yani karena ada pemaling tadi. Ya. Wa qila lil wujub, ada juga pendapat ulama yang mengatakan wajib katanya. Jadi dari penjelasan-penjelasan ulama lain jelas ya kekeliruan Imam Ibnu Qudamah yang mengatakan apa? Hukum menjawab adzan itu sunnah adalah ijma', ya, keliru. Karena ternyata ulama-ulama lain banyak yang mengatakan memang ada khilafiyah antara yang mewajibkan dan yang menyunnahkan. Baik, ada yang berpendapat wajib. Hakahu al-Khattabi, dan Imam Al-Khattabi mengatakan wal jumhur 'alal awwal. Namun mayoritas ulama berpendapat kepada pendapat pertama, yaitu lin nadbi, yang menunjukkan kepada sunnah atau tidak wajib. Nah, dan banyak perkataan ulama yang lain, namun kita kita simpulkan wal aqrab wallahu taala alam,
yang lebih mendekati kebenaran wallahu taala alam, anna ijabatal muadzin wal qaul mithla ma yaqul sunnatun muakkadah. Bahwa menjawab yang adzan dan mengucapkan seperti ucapkan oleh yang adzan hukumnya sunnah muakkadah. Nanti ikhwan akan kita bahas fadilahnya. Jadi antum menyesal kalau tidak menjawab. Memang tidak wajib, pendapat yang kuat, namun menyesal. Nanti coba kita baca. Ya. Kalau tidak cukup, kita lanjut pertemuan yang berikut insyaallah. Ini kita akan bahas agak panjang masalah fikih menjawab adzan ini. Taib. Yang bagi likulli muslim sami'ahu an yujibahu, maka sepantasnya, selayaknya, seharusnya bagi setiap muslim yang mendengar adzan untuk menjawab adzan. Oleh karena itu Syekhul Islam mengatakan wala yambagi li ahadin an yada'a, dan tidak sepantasnya siapapun seorang muslim meninggalkan, yakni tidak menjawab adzan. Wa yusolli hataini rakaataini, lalu salat 2 rakaat. Salat apa setelah adzan? Ya salat antara adzan dan iqamah. Jadi baina kulli adzanaini rakaatan, antara 2 rakaat itu ada salat 2, antara adzan dan iqamah, antara 2 adzan, yakni antara adzan dan iqamah ada 2 rakaat salat. Oleh karena itu Bilal, kenapa Bilal terdengar terompahnya oleh Nabi di surga? Di antara sebabnya setiap adzan langsung salat, setiap adzan salat, setiap adzan salat, setiap wudu salat, setiap wudu salat. Ya. Baik. Fa inna sunnah liman sami'a al-muadzin, kata Syekhul Islam, karena sesungguhnya yang sunnah maksudnya di sini petunjuk Nabi, ya, liman sami'a al-muadzin an yaqul mithla ma yaqul, apabila mendengar yang adzan hendaklah mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, thumma yusolli ala nabi, lalu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yaqul, dan mengatakan Allahumma rabb hadhihi da'wati ila akhirih, sampai akhir, thumma yad'u ba'da dzalik, lalu setelah itu doa untuk dirinya sendiri. Nah, nanti akan kita bahas ada berapa macam? Macam-macam menjawab adzan yang diajarkan Nabi pada jamaah, nanti ada 5 macam. Cuman sebelumnya kita katakan faedah berikut dari hadis sebagai tambahan faedah dari yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Faedah berikutnya terserah yang nomor berapa? Terserah ya. Bahwa ijabatul muadzin sunnatun qauliyah wa kadzalik sunnatun fi'liyah. Menjawab adzan itu adalah sunnah secara qauli, ani perintah Nabi melalui lisan beliau. Ya kan? Kata Nabi idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Berarti ini sunnah apa namanya? Qauliyah. Jadi Nabi yang ngomong, Nabi perintahkan. Karena terkadang ada sunnah yang hanya sunnah qauliyah saja. Ya. Seperti misalnya para jamaah tahiyatul masjid misalnya. Itu sunnah qauliyah. Kita tidak melihat Nabi, ada riwayat-riwayatnya ya, fi'liyahnya, tapi sunnah qauliyah. Nah, kalau menjawab adzan ini ya sunnah qauliyah plus sunnah fi'liyah, yakni Nabi juga melakukannya, yakni Nabi sendiri juga menjawab adzan. Sebagaimana diriwayatkan oleh yang pertama hadis Muawiyah. Yakni dalil yang menunjukkan kalau sunnah qauliyah hadis kita ini, hadis siapa tadi? Hadis siapa tadi jemaah? Abu Sa'id. Ya, idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqul, itu sunnah qauliyah. Sekarang sunnah fi'liyahnya hadisnya mana? Satu, hadis Muawiyah. Ketika muadzinnya Muawiyah adzan, itu Muawiyah menjawab adzan. Ketika sampai pada hayya 'alas shalah, Muawiyah bin Abi Sufyan mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Lalu ketika muadzin mengatakan hayya 'alal falah, Muawiyah mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Setelah itu lalu seperti yang muadzin sebutkan, Allahu akbar, la ilaha illallah, sama semua. Lalu para jemaah perhatikan, kata Muawiyah, wa ma qala taib summa qala, lalu Muawiyah mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu misla dzalik. Kata Muawiyah, aku mendengar Rasulullah mengucapkan seperti yang aku ucapkan barusan. Berarti ini menunjukkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Utsman bin Affan.
Utsman bin Affan ketika di atas mimbar itu beliau berkhutbah, ya. Dan sebelum khutbah kan ada muadzin. Muadzin azan, taib. Ketika selesai azan, Utsman kan berarti khutbah. Nah, dalam khutbahnya katakan, ya ayuhan nas, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadzal majlis. Wahai manusia, sungguh aku telah mendengar Rasulullah di majlis ini, itu di mimbar ini, hina adzanal muadzin, ketika yang adzan sedang berazan, atau ketika muadzin azan, yaqulu, beliau Rasulullah menjawab, ma sami'tum minni min maqalati. Beliau menjawab azan seperti yang kalian dengar barusan dari aku. Jadi sengaja Utsman menjawab azannya dikeraskan agar para sahabat mendengar, ya. Lalu setelah itu beliau sampaikan sebuah hadis. Nah, jadi kadang-kadang khutbah itu harus seperti itu kadang jemaah. Jadi khutbah itu jangan tematik terus. Khutbah Jumat itu jangan tematik saja. Terkadang bahas fikih, ngaji fikih, sampaikan fikih. Cara sholat sampaikan dalam khutbah. Sebagaimana Rasulullah ketika Idul Adha menyampaikan tata cara kurban dalam khutbah Idul Adha. Demikian pula Utsman, bagaimana fikih menjawab adzan disampaikan ketika khutbah agar manusia banyak yang mendengar. Itu faedahnya. Taib, ya, berarti menjawab adzan itu adalah sunnah qauliyah wa fi'liyah. Faedah berikut sekarang. Faedah berikutnya. Anwa ijabatin nida. Macam-macam jawaban adzan atau menjawab adzan. Langsung saja, menjawab adzan yang diajarkan Nabi itu ada 5 bentuk menjawab adzan. Atau doa adzan, boleh. Zikir kaitan adzan, boleh. Terserah judulnya apa. Menjawab adzan boleh, zikir adzan boleh, doa adzan boleh. Ada 5 macam. Yang pertama, yaqulu sami misla ma yaqulul muadzin illa fil lafzi al hayyalataini. Yang pertama, yang mendengar adzan menjawab seperti ucapannya muadzin kecuali hayyalatain. Apa hayyalatain? Hayyalatain itu adalah nama untuk ucapan atau istilah untuk ucapan apa? Hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Apa jawabannya? Jawabannya hayqalah. Jadi hayyalatain jawabannya hayqalah. Apa hayqalah? Apa hayqalah ya kawan? Istilah untuk ucapan la haula wala quwwata illa billah. Sudah kan kemarin istilah-istilah dalam zikir ada tasbih, tahmid, takbir, tahlil, ada istirja, ada hayqalah, ada hayyalatah atau hayyalah. Ya, hayya tu ya hayya ala, ya. Taib. Ini yang pertama, ya, berdasarkan hadis apa? Jawabannya tadi hadis Abu Sa'id. Ya, dan juga ya ikhwan hadis Umar bin Al-Khattab. Kalau hadis Umar bin Al-Khattab jelas menunjukkan di situ dirinci. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-muadzin Allahu akbar, Allahu akbar." Qala ahadukum Allahu akbar, Allahu akbar. Kata Nabi, apabila muadzin mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, lalu salah seorang kalian mengatakan pula Allahu akbar, Allahu akbar. Apabila muadzin mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalian pun mengucapkan seperti itu. Lalu sampai selesai, lalu di tengah-tengah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kalian mengatakan la haula wala quwwata illa billah sampai selesai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu muadzin mengatakan la ilaha illallah, maka kalian pun mengatakan la ilaha illallah. Perhatikan, min qalbihi. Kalian mengatakannya itu dari hatinya, kata Rasulullah. Maka ini syarat para jamaah. Apa hasil atau apa natijahnya? Kata Nabi, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Jadi mendengar azan yang menyebabkan nanti dia masuk surga jika mengucapkannya itu, menjawab azan itu min qalbihi. Dan ini berlaku syarat ini berjamaah. Syarat berlaku. Ya.
Jadi ketika kita mengatakan Allahu Akbar, terbayang keagungan Allah, resapi maknanya, ya. Maka ketika menjawab adzan itu juga jangan diselingi dengan ngobrol ya kawan. Kalau bisa ya kita khusyuk. Para sahabat, para thalib ilm, para masyayikh kita ini kalau sedang daras begitu adzan diam. Tidak disibukkan dengan ngobrol, pertanyaan, rencana ke sana kemari, mangan bakso. Engko mangan bakso yo enak bosan ndi. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Nanti bosone nang kono kok ngobrol ngono. Ya. Khusyuk min qalbihi itu maksudnya khusyuk. Diresapi asyhadu an la. Bahkan nanti akan ada jenis yang berikutnya bagaimana ketika muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Kita menjawab dengan wa anna asyhadu, aku pun bersaksi ya Allah. Nah, taib. Yang kedua berarti sekarang. Yang kedua, jenis yang kedua. Yaqulu akibat tasyahudil muadzin, ketika muadzin membaca syahadatain ya atau syahadat, dia membaca wa anna asyhadu an la ilaha illallah. Catat. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah. Jadi ketika muadzin asyhadu an la ilaha illallah, kita jawabnya apa? Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dinan. Coba ulang. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu. Yang Muhammadnya enggak usah syahadat lagi. Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin. Enggak usah nabiyya, enggak ada di sini. Jadi memang lisan terbiasa wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Lebih mantap kan? Jangan bagaimana kisah dulu Al-Bara bin Azib. Ya. Al-Bara bin Azib mengganti kata nabi dengan kata rasul, padahal lebih mantap rasul, tapi disalahkan oleh nabi. Dikira tauqifiyah sifatnya, enggak boleh dirubah ditambah. Jadi wa bi Muhammadin rasula. Terus wa bil islami dina. Mana dalilnya? Dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Hadisnya riwayat Muslim. Ya, hadis riwayat Muslim. Kata Nabi, man qala hina yasma'ul muadzin. Siapa yang mendengar ketika muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Yani muadzin bersaksi, maka dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba muhammadin rasulah bil islami dina. Apa pahalanya ikhwan? Ghuffira lahu dzanbuh, maka dosanya diampuni oleh Allah. Berarti masuk surga ya, diampuni dosa, lalu mendapat syafaat Nabi Muhammad. Ini tiga ini sudah modal kita masuk surga sudah. Tiga ini. Dan ini hanya dari apa coba? Hanya sekedar jawab adzan loh, yang tidak bayar, yang tidak menghabiskan waktu berapa puluh menit. Ya. Maka ketika dengar adzan itu kita harus betul-betul kalau bisa berhenti dulu aktivitas. Dan kita harus semangat, wah ini jalan surga ini, jalan ampunan Allah ini. Bukan malah sebagian kaum muslimin naudzubillah min dzalik, adzan meneh. Loh, wis adzan maneh rek? Kok bisa kayak kaget gitu loh. Ya alhamdulillah, gembira. Nah, itu kalau memang itu bisa terjadi, gembira, senang dengar adzan, kalau memang ibadah kita dasarnya memang cinta jemaah. Kan kadang-kadang kita belum sampai ke situ. Kadang-kadang ibadah kita hanya baru sekedar untuk melepaskan beban kewajiban. Maka saat terindah dalam salat kita adalah saat menjelang salam, karena supaya cepat selesai. Saat-saat terindah itu. Tahiyat akhir, aduh, imam telat sedikit saja. Oh, suwene imam mikir. Jadi coba kita berusaha untuk mendasari ibadah-ibadah kita dengan cinta. Karena memang ibadah dibangun di atas dua dasar tadi, cinta dan pengagungan. Pengagungan agar kita muncul rasa takut kepada Allah. Pengagungan, Allah Maha Besar.
maka diawali dengan Allahu Akbar dalam salat. Lalu munculkan rasa cinta, cinta kepada Allah, cinta bertemu dengan Allah, cinta, sehingga gembira, senang. Maka Nabi mengatakan kepada Bilal, "Qomat Bilal, cepat, arihna biha, gembirakan kita dengan salat ya Bilal, cepat." Yani Rasul ingin segera salat. Arihna biha, biha ay bis salat. Kalau kita gembira minha, min dari salat. Yang kita gembira kalau assalamualaikum, beban kita kayak lepas sudah, alhamdulillah, segera. Makanya salatnya salat bukan salat muwadda', bukan salat yang seperti akan berlepas nyawanya, salat perpisahan, bukan. Kita seperti salat yang kejar syaitan, dikejar maling, setan. Jadi salatnya sehingga tidak khusyuk, cepat dan semisalnya. Nah, dan diantara nikmat ketika Allah menganugerahkan kepada kita rasa lezat dalam ibadah, lezat di dalam salat, lezat dalam baca Quran. Baik berjamaah. Sampai mana tadi? Baik. Dalam riwayat yang lain ada tambahan ana. Maka yang benar tadi tambahkan ana ya. Yani ana asyhadu. Dalam riwayat yang lain, man qala hina yasmaul muadzin wa ana asyhadu. Jadi tambahkan. Di mana letaknya? Memang dalam hadis tidak disebutkan, cuman kan karena dia persaksian maka dibaca ketika muadzin bersaksi bersyahadat. Ketika muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Baik. Yang keberapa? An-nu'us tsalits. Bentuk menjawab adzan yang ketiga, yusolli 'alan nabi ba'da faraghihi min ijabatil muadzin. Yang ketiga jamaah, bersolawat kepada Nabi setelah selesai mendengar adzan tadi. Jadi setelah selesai mendengar adzan apa selesainya? Kita mengucapkan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Berarti kalimat apa? La ilaha illallah. Maka kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Sebab kata Nabi, ini dalilnya hadis Abdullah bin Amr. Ya, kata Nabi SAW, "Idza sami'tumul muadzin," hadis juga riwayat Muslim, apabila kalian mendengar yang adzan, faqulu mithla ma yaqul, ucapkan seperti yang diucapkan muadzin, tsumma sallu, lalu kemudian bersolawatlah alayya kepadaku, kata Nabi. Kenapa? Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Karena siapa yang salawat kepadaku sekali, Allah bersalawat kepadanya berapa kali? 10 kali. Apa maksud Allah salawat kepada hamba? Allah memuji, menyanjung hamba di hadapan para malaikatnya. Nama antum lo disebut. Nama antum disebut. Dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Itu makna Allah bersalawat kepada hamba. Ya. Dan bukan hanya mendengar adzan, banyak seperti sahur, seperti juga di shaf awal itu. Ya, Allah bersolawat kepada hamba. Maknanya Allah memuji, menyanjung hamba di hadapan para malaikatnya. Taib. Ini taib. Summa sallallahu liyal wasilah. Ini nanti akan ada poin berikut, yaitu memohonkan kepada Rasul al-wasilah. Akan kita bahas juga apa itu al-wasilah. Taib. Fadhal. Adzan dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah.
Salatul qaimah. Salatul Allahumma shalli ala Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis Abdullah bin Amr ini hadis yang menjadikan dasar tentang disyariatkannya membaca salawat kepada Nabi setelah kita mendengar azan. Terus yang kedua, hadis ini pula memerintahkan kita untuk memohonkan kepada Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu memohonkan al-wasilah. Kata Nabi, "Tsumma sallallahu liyal wasilah." Lalu mohonkanlah kepada Allah untukku al-wasilah. Apa itu al-wasilah? Kata beliau, "Fa inha manzilatun fil jannah." Wasilah itu adalah kedudukan di surga yang la tanbaghi illa li'abdin min ibadillah. Yang dia kedudukan tinggi di surga itu yang tidak diperuntukkan bagi siapapun kecuali hamba di antara hamba Allah, hanya seorang hamba di antara hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap hamba Allah tersebut adalah aku. Arju, berharap di sini, kalau Nabi yang berharap maknanya apa? Maknanya pasti. Ya. Jadi maksudnya pasti Nabi Muhammad itulah yang akan menduduki al-wasilah kelak di surga. Kata para ulama, yang dimaksud dengan al-wasilah, tempat kedudukan yang tinggi di surga, surga tertinggi kan surga Firdaus. Kata para ulama, maksudnya al-wasilah itu ya adanya di surga Firdaus. Namun di surga Firdaus itu ada tingkat lagi yang namanya al-wasilah. Ya, ada al-wasilah. Lalu kata beliau, "Faman sa'alallaha liyal wasilah," siapa yang memohonkan kepada Allah untukku al-wasilah, kata Nabi, "halat alaihi syafa'ah," maka berhak dia mendapat syafaat. Nah, jadi membaca kepada Nabi atau untuk Nabi, ya, doakan ini, kita mendoakan Nabi untuk mendapatkan wasilah. Maka yang keempat berarti an-nu'ur rabi', yang keempat, yaqulu ba'da salatihi 'ala nabi, yang mendengar azan tadi setelah membaca salawat kepada Nabi, yaitu memohonkan al-wasilah dengan membaca sebagaimana dalam hadis Jabir yang diajarkan oleh Nabi, yaitu membaca. Jadi memohonkan wasilah itu ada doanya yang diajarkan Nabi. Apa caranya doanya? Jadi bukan kita langsung memintakan wasilah, tidak. Ada doa yang diajarkan Nabi, itu membaca Allahumma rabba hadhihi da'awati tammah wa salatil qa'imah ati. Ati itu berikanlah ya Allah, ati Muhammadanil wasilah. Muhammadan, alif sukun ketemu sukun, mati ketemu mati, harus dihidupkan. Jadi tidak boleh ada dua mati ketemu dalam bahasa Arab. Sehingga Muhammadan ini kan ada alif ketemu depannya juga alif, al-wasilah, maka Muhammadanil wasilah. Ya. Tanwin di sini ketemu alif di depan, maka dihidupkan Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtahu. Sampai situ. Kata Nabi, man qala hina yasma'u nida, siapa orang yang membaca ini ketika selesai azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtahu. Kata Nabi, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka berhak dia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Taib. Ini yang keberapa ini? Yang keempat. Sekarang an-nu'ul khamis, yang kelima. Yad'u li nafsihi ba'da dzalika wa yas'alullaha min fadlihi fa innahu yustajabu lahu. Yang kelima, termasuk doa azan atau zikir azan gitu ya. Termasuk juga pembahasan menjawab azan adalah seorang muslim berdoa untuk dirinya sendiri, doa apa saja yang baik bagi dirinya di dunia dan di akhirat, karena doa setelah azan, doa antara azan dan iqamah apa? Mustajab. Dari Anas bin Malik dalilnya. Kata Anas, Rasulullah SAW bersabda, ad-da'wah
la turad bainal adzani wal iqamah fad'u. Kata Nabi, doa tidak ditolak oleh Allah antara adzan dan iqamah. Fad'u, maka berdoalah kalian. Berdoalah kalian. Nah, yang 5 macam ini jemaah, yang 5 macam ini, apa yang pertama kita ulang sedikit? Apa yang pertama? Menjawab seperti ucapan muadzin kecuali pada lafaz hayy 'alatain dengan la haula wala quwata illa billah. Yang kedua apa? Ketika muadzin bersyahadat atau tasyahud, maka kita mengatakan wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dinan. Yang ketiga, salawat kepada Nabi. Yang keempat, memohonkan al-wasilah untuk Nabi dengan membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadin wasilatul fadilah ba'ats maqam Muhammadin wa attah. Terus yang kelima, doa kebaikan dunia akhirat untuk kita. Nah, ini bacanya bagaimana? Fahadhil anwa, kata Syekh bin Baz rahimahullah, hadhil anwa ay minad du'a tuqalu kulluha maratan wahidatan majmu'atan ma kulli adzan. Jadi ini dibaca semua. Karena setiap zikir yang beraneka ragam, kalau mampu dilakukan semua dibaca pada suatu waktu, maka semuanya dibaca. Tapi kalau tidak bisa, maka dibaca secara bergiliran. Tapi karena kita mampu semua, baca semuanya. Sebagaimana adzkar ba'da shalah, zikir setelah salat juga mampu kita baca semuanya. Adapun mungkin doa istiftah, tidak mungkin kita baca semuanya. Yang sekitar ada belasan macam, tidak mungkin dibaca 16 macam dalam satu salat kita, maka digilir. Pertama wajah tu, besoknya lain lagi, salat ini juga Allahumma ba'id baini, dan seterusnya. Taib. Kemudian para jamaah sekalian, yang menarik yang perlu penjelasan di sini adalah tentang Nabi mengatakan faqulu misla ma yaqul. Faqulu, ucapkanlah, bacalah. Berarti menjawab adzan itu adalah ibadah qauliyah. Artinya tidak sah apabila cukup dalam hati. Yani ada orang kok diam, jawab adzan ya akhi, pahalanya besar. Ana juga jawab, Ustaz. Di mana? Di hati katanya. Tidak sah itu. Harus diucapkan seperti membaca Al-Quran, bacaan Al-Quran dalam solat, ruku, sujud, ya, bacaan-bacaan solat tidak boleh dalam hati, bacaan solat, termasuk zikir setelah solat, termasuk menjawab adzan. Kalau adzan ya apalagi. Kalau adzan ya harus banter, ya, nggak boleh adzan dalam hati, ya. Baik. Kemudian di dalam doa yang tadi meminta wasilah itu ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad. Tambahan ini tidak sahih, la tasihum minha syai', tidak sahih. Bahkan tambahan itu la asla laha, tidak ada asal usulnya. Ya mending, ya. Baik. Ada lagi yang tambahan apa? Ad-darajah ar-rafi'ah. Ya, ada yang gitu. Ya, adalah dulu antum juga mungkin suka baca dulu. Ya. Karena dulu antum paling senang kalau sebelum paham sunnah tuh paling senang menambah-nambah, ya. Bervariasi, berinovasi untuk zikir-zikir itu. Padahal tidak ada asal usul. Innaka la tulfi'ah termasuk ad-darajah ar-rafi'ah. Baik. Kemudian para jamaah sekalian, faedah dari hadis an yuqala inda qaulil muadzin fi adhanil fajri. Pada pembahasan yang lalu kita sebutkan dan kita rojikan bahwa ucapan as-salatu khairun minan naum itu adanya di adzan subuh, bukan sebelum subuh. Nah, ketika menjawab adzan subuh tersebut, ketika muadzin mengatakan as-salatu khairun minan naum, maka sebagaimana tadi perintah umum. Berarti kita membaca apa? Maka ucapkan faqulu misla ma yaqulu al-muadzin. Maka ucapannya sama, as-salatu khairun minan naum. Adapun perkataan sebagian ulama, dan ini dinukil oleh Imam Nawawi juga. Imam Nawawi mengatakan
Kalau ketika membaca as-salatu khairun minan naum, maka bacalah kata Imam Nawawi yaitu shadaqta wa bararta. Shadaqta wa bararta. Maka tambahan ini tidak sahih. Tidak ada tambahan itu berdasarkan hadis yang sahih. Baik. Jadi as-salatu khairun minan naum sesuai dengan kaidah atau perintah yang umum tadi. Faqulu mithla ma yaqul. Kemudian tadi sudah kita sebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya anna al-ijabah khasatun biman sami'al muadzin. Menjawab adzan ini khusus bagi yang mendengar saja. Baik. Adapun orang yang melihat yang adzan namun tidak mendengar, maka tidak disyariatkan untuk menjawabnya. Baik. Kemudian ikhtilaf ulama hal yujibul muqim, apakah yang qomat muadzin yang membaca iqamah juga dijawab? Ada dua pendapat para jemaah. Al-qaulul awwal, iki rada panjang ya. Lu lanjutkan aja ya. Ya. Panjang ini. Enggak seru kalau cuma sebentar. Ini masalah khilafiyah. Kalau khilafiyah agak panjang. Kita lanjutkan nanti pertemuan yang akan datang. Cuman ini ada pertanyaan, tolong dibaca. Bacanya panjang sekali. Gini, satu lembar ya, kawan. Tak buka kacamata saya. Ada 3 pertanyaan katanya. Pada waktu kita berpuasa di masjid terdekat belum azan, tapi di masjid lainnya sudah terdengar azan, apakah kita boleh berbuka pada saat itu atau menunggu azan terdekat? Loh, dia harus bersegera berbuka walaupun belum azan. Jadi buka puasa tidak harus menunggu azan walaupun di dunia belum azan. Di dunia loh jemaah. Di dunia nih di mana-mana belum azan, tapi waktunya sudah masuk. Ternyata muadzin sedunia ngantuk misalnya. Jadi tolak ukur bukan azan, tapi apa? Ghurubus syam, tenggelamnya matahari. Ketika matahari tenggelam, bahkan dianjurkan berbuka itu apa? Segera atau berlambat-lambat? Segera. Jadi jangan nunggu azan. Jadi baik di masjid dekat atau masjid jauh bukan ukuran, dan azan bukan ukuran, tapi masuknya waktu maghrib yaitu dengan tenggelamnya matahari. Terus yang kedua, ketika kita safar, kita mampir sholat di suatu masjid, tapi sholat jamaah sudah selesai. Dan di sana ada beberapa kelompok yang juga orang safar berjamaah. Dan sebaiknya kita bikin jamaah sendiri atau ikut jamaah yang sudah ada, dan kelompok jamaah yang mana yang sebaiknya kita ikuti. Jamaah sekalian, ingat sebuah kaidah yang ini menunjukkan juga bisa bermakna tidak boleh ada 2 jamaah dalam satu masjid, walaupun tidak ada kaitan secara langsung, tapi ada isyarat yang menunjukkan mana ke arah situ. Yaitu Nabi mengatakan idza uqimatis shalah fala sholata ilal maktubah. Apabila dikumandangkan iqamah, maka tidak ada salat kecuali salat wajib tersebut, yakni harus ikut berjamaah. Maka di sini juga isyarat di masjid itu tidak boleh ada orang yang sudah iqamah dan sudah salat berjamaah gitu kan ya. Lalu dia apa? Dia qomat lagi, sholat berjamaah lagi misalnya, nggak boleh. Kecuali kalau antum nggak mau bareng dengan mereka, antum tunggu sampai mereka selesai barangkali, tidak masalah. Tapi kalau ada yang sedang sholat berjamaah di sebuah masjid, maka kita tidak boleh membuat jamaah. Jadi harus ikut berjamaah bersama mereka. Jelas ya? Kalau tidak mau ikut ya sudah nanti dulu misalnya, tunggu. Tapi apa alasannya harus sampai tidak mau ikut bersama mereka sementara mereka sholatnya sah? Ya, kecuali yang sholat orang Syiah baru antum tidak boleh. Ini Syiah ini keto apa udeng-udengnya Syiah? Ya, belum tentu juga kalau udeng-udeng jemaah. Ya kalau dia pasti orang Syiah ya nggak boleh antum sholat berjamaah bersama mereka. Misalnya. Kemudian yang ketiga, pada waktu kita safar kita mampir sholat, ya, lalu kita mampir di peristirahatan seperti di tol. Terus di sana ada Ada musola yang pada waktu masuk sholat tidak ada yang mengadzani. Taib. Sebelum kita sholat di situ, apakah perlu adzan dulu atau kita langsung iqamah? Taib. Kalau dipastikan dia
Begini jemaah, kalau kita musafir, kita mampir di sebuah masjid ya, dan kita tidak tahu itu masjid sudah sholat apa belum, atau di masjid itu mungkin biasa enggak dipakai, mungkin masjid-masjid seperti di tol seperti itu, maka mau adzan silahkan adzan, mau tidak pun langsung iqamah, maka iqamah saja mencukupi. Gitu ya. Kalau mau adzan, memang adzan apa hukumnya? Ada khilaf ulama tentang wajib tidaknya adzan ya bagi bagi para musafirin atau bagi orang yang sholat munfarid, sholat sendiri. Maka bagi yang mau adzan silakan adzan lalu sholat ya berjamaah, atau yang tidak pun tidak masalah. Adapun kalau masjid-masjid yang ada muadzin rawatib ya kawan, seperti kalau masjid-masjid di kampung, maka di situ tidak boleh kita adzan. Kalau sudah adzan kita sholat terlambat, kita langsung iqamat saja. Jadi tidak perlu adzan 2 kali ketika sudah dikumandangkan adzan di masjid tersebut. Adapun di masjid tol, di masjid-masjid peristirahatan, bahkan di situ boleh sholat berjamaah berulang-ulang. Adapun yang tidak boleh sholat berjamaah berulang itu adalah di masjid kampung yang di situ berjamaah secara yakni khusus untuk orang-orang mukim di situ. Walaupun pendapat yang kuat boleh saja bagi yang terlambat berjamaah untuk dia berjamaah. Ya, sebagian ulama mengatakan enggak boleh berjamaah 2 kali di satu masjid. Namun bagi masjid kampung yang ada imam rawatib, yang ada muadzin rawatib. Karena apa? Larangan itu dikhawatirkan. Kenapa larangan itu muncul? Karena dikhawatirkan akan timbul perpecahan. Jadi ada imam 2 nantinya, ada muadzin 2 nantinya begitu. Tapi kalau konteksnya terlambat, seorang berjamaah, ada orang yang ingin menolong menjadi makmum misalnya, kan boleh, sebab di zaman Nabi pun ada yang lalu ada orang yang terlambat. Kata Nabi, siapa yang mau menjadi mau bersedekah dengan orang ini, mau sholat bareng, berarti boleh berjamaah 2 kali. Namun konteksnya harus seperti itu. Adapun kalau bersengaja, apalagi ada orang mungkin enggak senang sama imam ini, selesai dia buat lagi jamaah setelah imam ini, nah ini berarti perpecahan, tidak boleh seperti itu. Demikian mungkin, wallahu alam bisawab. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.